Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatullah dari kelas C5. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pelajaran otomasi industri. Baiklah, langsung saja ke soal pertama. 1. Apa itu listrik? Dan bagaimana listrik itu dibuat? Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Energi listrik ini digunakan dan dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai alat elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bagaimana listrik itu dibuat? Listrik dapat dihasilkan dengan memakai dinamo sepeda atau generator atau lainnya. Contohnya seperti tenaga air, tenaga diesel, tenaga uap. Baiklah, langsung saja di soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan arus DC dan AC? Arus DC yaitu arus listrik searah. Dahulu aliran arus listrik DC dikatakan mengalir dari positif menuju negatif. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan para ahli yang menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus searah adalah arus yang alirannya dari negatif menuju kutub positif. Intinya arus DC itu adalah arus yang searah. Sedangkan arus AC yaitu arus listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Ya, intinya arus AC itu arus bolak-balik. Arus DC itu arus arah dan arus AC itu arus bolak-balik. Baiklah, nomor 3. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan ada arus rendah tegangan tinggi? Manakah yang lebih berbahaya? Jadi, arus listrik merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan ampere. Sedangkan tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Semakin tinggi tegangan listrik, maka arus listrik akan semakin besar pula, sehingga tegangan listrik yang tinggi akan lebih berbahaya dan tegangan yang rendah. Jadi intinya lebih berbahaya arus rendah tapi tegangannya tinggi. Baiklah, kita ke soal nomor 4. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan arus rendah tegangan tinggi? Penggunaan arus rendah tegangan tinggi, penggunaan listrik tegangan tinggi yaitu pada transmisi PLN ke transformator atau trafo dan ke rumah penduduk. Tegangan yang ditransfer dari gardu induk PLN bisa mencapai 150 kV. Penggunaan tegangan rendah arus tinggi yaitu pada kelistrikan mobil atau motor melalui baterai 12 volt. Melalui spool, maka arus listrik yang berasal dari baterai dapat digatkan sehingga dapat menyalakan kelistrikan pada kendaraan. Nomor 5. Peran otomasi industri bagi perusahaan. Peran otomasi industri sendiri bagi perusahaan ya dapat meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua, dibandingkan dengan pekerjaan atau operasi yang dilakukan sumber daya manusia, otomasi industri ini menawarkan sebuah kemampuan dalam mengerjakan tugas atau instruksi tertentu dengan cepat. Dengan begitu akan meningkatkan nilai dan juga
keuntungan perusahaan. Baiklah, nomor 6, arus negatif dan arus positif dan proses pembentukannya. Pada umumnya, aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif, atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Arus listrik positif adalah aliran yang bermuatan positif yang disebabkan oleh adanya perpindahan elektron. Arus listrik negatif adalah aliran yang bermuatan negatif yang bergerak mengisi kekosongan. 7. Mengenal listrik 1 fase dan 3 fase. Manfaat dan kegunaannya. Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke-1 sebagai kawat fase L dan yang kedua sebagai kawat neutral. Umumnya, listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Manfaat dan kegunaan daya 1 fase adalah digunakan sebagai besar rumah dan usaha kecil, mampu memasuk banyak tenaga untuk sebagai besar pelanggan yang lebih kecil termasuk rumah dan usaha kecil non-industri. Sedangkan listrik 3 fase menggunakan 3 buah penghantar fasa dan 1 buah penghantar netral. Jadi total ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listriknya. Itulah sebabnya kenapa MCB 1 fase dan MCB 3 fase berbeda jumlah lubangnya. Listrik 3 fase memiliki tegangan listrik sebesar 380 volt dan banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar lainnya. Manfaat dan kegunaannya. Memiliki daya listrik yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik pada tempat yang membutuhkan daya listrik besar seperti industri dan hotel. Kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih hemat biaya. Hal ini dikarenakan listrik 3 fase menggunakan tegangan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir menjadi lebih rendah. Ya, seperti ini cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Berikut adalah gambarnya. Nomor 8, arus yang digunakan PLN. Karena arus listrik searah DC kehilangan sebagai energinya sewaktu dikeluarkan tegangan tinggi. Oleh sebab itu, mengirimkan arus searah melalui kabel tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengiriman jarak jauh tindakan ekonomis. Dengan menggunakan arus bolak-balik AC, listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah daripada arus arah dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan cukup dengan mengaktifkan transformator atau trafo. Kenapa PLN menaikkan tegangan? Penyebab paling umum adalah trafo distribusi sudah kelebihan. Berkurang trafo ini banyak terjadi di Jakarta, terutama di wilayah padat penduduk. PLN kesulitan menambah trafo karena ketiadaan lahan. Untuk mengatasi masalah lahan ini, PLN telah bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. PLN bisa menggunakan lahan publik untuk infrastruktur ketenaga listrikan. Tegangan yang terlalu rendah juga bisa disebabkan oleh sambungan-sambungan listrik yang kendor. Selain itu bisa juga akibat adanya listrik yang terlalu besar sehingga tegangan turun. Baiklah, nomor 9, pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Baik, apa itu kutub magnet?
Kutub magnet adalah daerah magnet yang ada di ujung magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana magnet itu bisa dibuat? Pertama, magnet alam yang terbentuk secara alami melalui proses alam, misalnya magnet bumi dan batu magnesain. Kedua, magnet buatan. Yang bahan yang bisa dibuat magnet adalah bahan-bahan terdiri dari atom magnet seperti baja dan besi. Demikian video ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.